Kita lanjutkan formasi-formasi hutan di Indonesia bagian ketiga atau bagian terakhir. Di daerah tropik yang terletak antara 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan, ini memiliki batas geografis yang tidak mutlak karena adanya aliran arus samudra dari khatulistiwa ke arah kutub yang menyebabkan daerah pantai dan sebagian daratan yang dilewati akan menjadi panas. Contohnya adalah di daerah Pulau Bermuda, Burma bagian utara, Brazil bagian timur, dan Australia bagian timur. Dilihat dari penyebaran hutan tropik di dunia, maka hutan tropik itu berada di paling tidak ada 3 wilayah besar, yaitu di Amerika Selatan, ada sekitar 400 juta hektar yang berpusat di lembah sungai Amazon, Brazil. Kemudian berada di Indo-Malaya atau Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia, atau wilayah Malaysiana, yang luasannya diperkirakan sekitar 250 juta hektar. Kemudian yang ketiga, wilayah tropik ini berada di Afrika Barat, memiliki 180 juta hektar lahan hutan yang berada di lembah Sungai Kongo sampai dengan Teluk Guyana. Nah, penyebaran jenis ini diungkapkan oleh beberapa ahli. Di antaranya adalah Wool 1943 yang menyampaikan teori land bridge, teori jembatan. Jika ada takson tumbuhan yang sama berada di daerah yang terpisah, maka dua daratan tersebut dulunya adalah daratan yang menyatu atau ada penghubung. Daratan atau jembatan penghubung atau land bridge tersebut tenggelam di dasar laut. Ini yang menyebabkan adanya kesamaan tumbuhan dari satu wilayah dengan wilayah yang lain. Diduga sebelumnya wilayah ini adalah merupakan wilayah yang terhubung satu dengan lainnya. Kemudian juga ada teori continental drift, itu pada zaman purba sekitar 200 tahun yang lalu. Semua benua yang ada ini dulunya adalah satu atau dua daratan yang besar yang disebut dengan Pangea. Kemudian pada zaman Mesozoikum terpisah melalui dua meridian, yaitu Eropa, Afrika dan Amerika. Kemudian Afrika dan India, yang kemudian terbentuknya Samudra Atlantik dan Samudra Hindia. Iklim dan letak daerah iklim telah berubah sehingga sangat berbeda dengan keadaan iklim sekarang. Nah, mulai zaman Meosin, daerah iklim hampir menyerupai daerah iklim yang ada saat ini. Kemudian unsur iklim terpenting adalah unsur iklim ekstrim, yaitu perubahan iklim yang tajam, besar, yang mempengaruhi terhadap penyebaran tumbuhan. Jadi jenis perubahan kondisi yang ekstrim ini sangat mempengaruhi jenis-jenis tumbuhan yang hidup di wilayah tersebut. Ini sudah kita sampaikan. Dulunya ini merupakan satu wilayah besar atau dua wilayah besar yang kemudian terpecah-pecah seperti kondisi sekarang menjadi 5 benua dan beberapa kepulauan seperti Indonesia. Di wilayah ini ada iklim ekstrim dan riwayat geologis yang menyebabkan terbentuknya zona-zona yang menghadirkan spesies yang berbeda. Daerah yang paling sedikit mengalami perubahan iklim contohnya adalah Asia Tenggara, kemudian subtropik di Amerika Selatan. Ini sangat kaya dengan tumbuh-tumbuhan, mencapai 20-40 ribu jenis. Kemudian daerah yang paling banyak mengalami perubahan iklim, contohnya di Afrika, hanya memiliki 10-15 ribu jenis tumbuhan. Jadi apabila kondisi wilayahnya cenderung stabil, tidak mengalami perubahan iklim, maka wilayah tersebut akan memiliki biodiversitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang mengalami perubahan iklim. Daerah flora, hasil evaluasi dan adaptasi terdapat khusus di daerah iklim tertentu.
Contohnya pohon pada iklim sedang atau temperata dihuni oleh jenis Reseniaceae, Arecaceae, Fagaceae, Jungladiaceae, Cupressaceae, dan Pinaceae. Kemudian untuk wilayah iklim tropik dihuni oleh Lauraceae, Mauraceae, Sapotaceae, Anacardiaceae, Caesalpinaceae, Mimosaceae, Myrtaceae, Ebenaceae, Meliaceae, Dilleniaceae, Rhizophoracea, Dipercaraceae, Palmae, dan lain-lain. Jadi kita bisa melihat bahwa apabila jenis-jenis ini terdapat, maka itu akan bisa menjadi indikator iklim dari wilayah tersebut. Jadi kondisi iklim mempengaruhi kehadiran jenis tumbuhan yang tumbuh di wilayah tersebut. Kemudian berdasarkan iklim dan golongan taksa, para ahli membagi tumbuhan di dunia menjadi beberapa flora. Di antaranya adalah Good 1953 dan 1964 membagi ke dalam 37 daerah flora. Ya, 37 daerah flora. Penetapan daerah flora ini berdasarkan kepada pola penyebaran jenis atau taksa yang endemik atau tumbuhan asli yang penyebarannya terbatas pada daerah tertentu. Ini adalah daerah flora dunia yang disampaikan oleh Good 1953. Kita lihat dari kerajaan flora ada boreal, kemudian paleotropik, kemudian kita bisa lihat subkerajaan floranya ada di Afrika misalnya untuk paleotropik, dan daerah tropika itu daerah tropika yang memiliki kerajaan boreal itu ada di Afrika dan subarktik. Kemudian di Eropa ada di Siberia, Cina, Jepang, dan seterusnya. Kemudian paleotropik itu ada di gurun, ya, di Afrika Utara, padang rumput savana, padang rumput dataran tinggi di Afrika Timur Laut, hutan hujan Afrika Barat, padang rumput Afrika Timur. Kemudian wilayah Indo-Malaysia, kita bisa lihat ada India, Asia Tenggara daratan, Malaysia, Filipina, dan Malaysia sendiri. Jadi wilayah Malaysia adalah Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Kemudian wilayah Polinesia ini termasuk Hawaii, New Caledonia, Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia. Kemudian terakhir adalah neotropik di Karibia, Venezuela, Amazon, Brasilia Selatan, Andes, Pampas, Juan Fernandez. Kemudian di wilayah Afrika Selatan ada Tanjung Harapan. Di Australia ada 4 wilayah, Australia Utara dan Timur, Australia Barat Daya, Australia Tengah, New Zealand. Kemudian di Antartik ada Patagonia, ada Oceania Selatan. Dan formasi hutan di dunia itu hidup dan penyebaran tumbuhan sangat dipengaruhi oleh iklim. Kemudian adaptasi tumbuhan terhadap iklim dilakukan melalui perubahan fisiologis, morfologis, dan bentuk hidup atau life form. Kemudian juga formasi hutan ini dipengaruhi oleh kondisi tanah. Susunan dan bentuk formasi hutan sangat tergantung juga kepada kondisi tanah yang ada. Kemudian tipe klimaks formasi hutan disebabkan atau membentuknya climax formation, jadi formasi klimaks yang dipengaruhi oleh iklim. Kemudian juga ada edaphic climax formation atau formasi klimaks yang dipengaruhi oleh kondisi tanah. Kemudian Schrimper 1930 membagi menjadi 12 formasi iklim dan 4 formasi edaphic. 12 formasi iklim itu adalah seperti yang disampaikan ini, ada savana, hutan hujan atau hutan musim, hutan duri, hutan subtropika, hutan temperata, hutan terbuka, savana, sklerofil, seperti yang sudah disampaikan pada berbagai macam tipe komunitas yang ada di bumi ini. Sedangkan formasi edaphic ada hutan pantai, hutan tepi sungai atau riparian,
hutan rawa tawar, dan hutan mangrove. Ini gambaran tentang sebaran tumbuh-tumbuhan di daerah tundra, daerah hutan, daerah steppe yang dipengaruhi oleh berbagai jenis tanah. Kondisi hutan yang dipengaruhi oleh berbagai jenis tanah. Kemudian Poloni 1960 membagi tumbuh-tumbuhan menjadi beberapa formasi hutan, yaitu ada wilayah atau daerah temperata, daerah tropika. Hutan di daerah temperata itu ada hutan musim panas gugur daun, hutan konifer utara, hutan hujan temperata panas, dan hutan sklerofil. Di daerah tropik ada hutan hujan tropika, hutan tropika bermusim, hutan mangrove, hutan pantai, dan hutan pegunungan. Terlihat pembagian seperti ini lebih simpel dan lebih sering kita dengar. Formasi hutan berdasarkan zona iklim termasuk zona edafik, yaitu pertama adalah daerah tropik, daerah yang berada di wilayah khatulistiwa atau 23,5 derajat lintang utara dan lintang selatan, memiliki ciri-ciri untuk daerah hutan hujan tropik, memiliki curah hujan paling besar, memiliki curah hujan melebihi dari 2000 mm per tahun. Tidak ada musim kering di wilayah ini. Wilayahnya ada di Amazon, di Afrika Tengah, India Barat, Sri Lanka, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Kemudian untuk hutan rawa adalah hutan tropika yang tanahnya mengalami penggenangan dari air hujan atau sungai. Kemudian hutan musim atau hutan monson atau hutan gugur daun, ya, ditunjukkan dengan tumbuhan yang memiliki masa gugur daun pada musim ekstrim, terutama pada musim kemarau. Terdapat di Asia Selatan dan Tenggara, yaitu di India, Burma, Indochina, dan Indonesia. Kemudian di Amerika Tengah dan Selatan. Selanjutnya ada hutan savana di daerah monsun dengan musim kering yang lebih lama atau lebih keras. Sebarannya ada di Kuba, di Kepulauan Karibia, Afrika Timur, Afrika Tengah, India, Nusa Tenggara, ya. Di Indonesia ada di Nusa Tenggara. Daerah-daerah Nusa Tenggara itu cenderung lebih kering, lebih sedikit curah hujannya. Kemudian ada hutan duri, terjadi di daerah yang lebih kering lagi, dari daerah savana. Sebarannya ada di Amerika Tengah, Meksiko, Kepulauan Karibia, Sudan Barat, Daya, dan India. Hutan mangrove, sudah disampaikan bahwa hutan mangrove itu tidak dipengaruhi oleh iklim. Dia terdapat di pantai berlumpur dan dipengaruhi oleh pasang surut. Wilayah sebarannya ada di Kepulauan Indonesia, Malaysia, Filipina, Pasifik, ya, Kepulauan Pasifik, Amerika Tengah. Wilayah mangrove ini meluas ke zona subtropik di Amerika dan Australia Utara. Kemudian ada zona hutan pantai, terjadi di daerah pantai berpasir, meluas ke daerah subtropik dan temperata panas. Daerah subtropika, pembagian hutannya adalah hutan subtropika yang berada di Australia Utara dan Amerika Selatan. Hutan monsun terdapat di Australia Utara dan Amerika Selatan. Hutan savana terdapat di Brasilia, Argentina Utara, India, Cina, dan Australia Utara. Dan berikutnya yang lebih ekstrim lagi adalah hutan duri yang terdapat di Brasilia Timur Laut, Amerika Selatan, Timur Tengah, Australia Barat Daya. Berikutnya pembagian hutan adalah daerah temperata panas yang dibagi menjadi hutan hujan temperata berada di Amerika Selatan, Amerika Serikat bagian selatan, di Jepang, di Korea, Amerika Selatan Barat Daya, Afrika Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Dan hutan sklerofil terdapat di Mediteran, Afrika Selatan, Amerika Serikat Barat Daya, Meksiko, Chili Tengah, Australia Barat Daya, Australia Tengah, dan
Australia Tenggara. Kemudian hutan temperata dingin, yaitu hutan konifer, berada di daerah boreal, dekat dengan kutub, terdapat di wilayah Amerika Utara dan Amerika Timur, Eropa Barat sampai pegunungan Ural, Jepang Utara dan Asia Daratan, dan Amerika Selatan. Kemudian di daerah temperata ada hutan gugur daun atau disebut dengan deciduous forest. Ada di Amerika Utara, Amerika Timur, Eropa Barat sampai ke pegunungan Ural, Jepang Utara dan Asia Daratan serta Amerika Selatan. Nah, kita juga bisa melihat proses pembentukan lingkaran daun berdasarkan kepada wilayah sebaran tumbuhan yang dipengaruhi oleh musim, ya. Di antaranya adalah musim penghujan dan musim kemarau. Kita bisa lihat pada musim penghujan lebar pembentukan kayunya itu lebih besar dibandingkan dengan pada musim kemarau yang lebarnya itu lebih sempit. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk formasi-formasi hutan yang ada di dunia dan Indonesia. Mudah-mudahan bisa bertambah pengetahuannya, dan kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.